dari sistem proses pembelajaran dengan kurikulum darurat yang seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu isi nganggo yang namanya kurikulum 2013. Bahwa evaluasi pembelajaran dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tahu sistem penilaian dengan kurikulum darurat yang seperti apa? Boten kertas. Dan dari itu Bapak Ibu, pemerintah melalui Permendikbud nomor 56 tahun 2022 di dalam kedaruratan itu mengeluarkan yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, ini diawali 47 sampai dengan saat ini sudah berapa kurikulum yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu atau dunia pendidikan kita? Peneliti penjajah. Kita sudah 15 ganti perubahan yang namanya kurikulum. Sudah 15 kali. Dan yang terpendek adalah kurikulum darurat dan kurikulum prototipe karena hanya berlaku 100 semester tanpa pedoman petunjuk yang jelas terkait dari perencanaan pembelajaran sampai dengan evaluasinya pun tidak ada. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam pelaksanaannya ketika kita mengacu adanya yang namanya peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, apa yang di 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai permendikbud di dalam kurikulum darurat maupun kurikulum prototipe itu tidak dikenal sebagaimana yang ada di dalam 8 standar pendidikan. Nah, ketika muncul yang namanya kurikulum merdeka baru dimunculkan dari peraturan pemerintah tentang SMP standar nasional pendidikan yang dituangkan di dalam 8 standar pendidikan yang ada di dalam Permendikbud itu baru muncul sejak tahun 2021, 2022 dan yang terakhir ada 2 dari standar yang dikeluarkan di tahun 2020 yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum darurat maupun kurikulum prototipe. Bagaimana standar penilaian terhadap hasil proses pembelajaran yang digunakan di dalam kurikulum darurat maupun kurikulum prototipe. Dan baru setelah itu Bapak Ibu, setelah adanya COVID-19 muncul berbagai kurikulum itu dan kurikulum merdeka sebagai payung ataupun dasar dari pelaksanaan 8 standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang menjadi pemikiran kami, kekhawatiran kami itu tadi gurunya nanti buka kelas melu kritik. Coba Bapak Ibu kepengen mencerdaskan anak bangsa, standarnya untuk bisa mencapai standar mencerdaskan anak bangsa apa coba? Melalui evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, terus hasilnya apa? Saat ini Bapak Ibu, kalau saya katakan dari proses apa yang sudah kita laksanakan kemarin, Bapak Ibu ketika berbicara tentang standar hasil dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan, Bapak Ibu itu abu-abu, orang genah. Nah genah, coba dasarnya apa? Saya tak lihat. Sebelum tahun 2021 Bapak Ibu dalam rangka untuk bagaimana melaksanakan proses pembelajaran genah. Buktinya apa? Nilai ujian nasional standarnya genah se-Indonesia seperti itu. Sekarang ada? Kemarin Bapak Ibu ketika menilai standarnya apa coba? Di bidang akademik maupun di bidang attitude, perilaku, sikap kita, anak-anak kita, Bapak Ibu punya standarnya? Ketika berbicara tentang akademik, bolehlah kita ukur dengan nilai hasil. Tapi ketika Bapak Ibu berbicara tentang karakter, apa yang Bapak Ibu nilai? Objektif apa subjektif? Subjektif, karena satu guru dengan guru yang lain akan menilai yang berbeda juga sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau dulu Bapak Ibu anak-anak ujian nasional itu bisa digunakan sebagai standar kemampuan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, bagaimana anak-anak kita mampu
menjabarkan apa yang Bapak Ibu berikan. Sekarang dengan tidak adanya UN,